Setelah seorang angkat buto menyampaikan jawaban dari Patih Logender, marah itu seorang Minak Jinggo. Saya pikir kamu itu pinter paman, kamu tuh mertua saya, tapi kok bodoh. Mana ada persyaratan yang diajukan oleh Patih Logender itu tidak masuk akal semua. Sudah, gini aja. Perintah saya tetap bersikeras memperistri seorang Keconowungu dengan waktu yang saya berikan. Sekian hari, sekian bulan, tidak ada jawaban, Mojopahit akan saya rubuhkan. Salam jumpa pemirsa Napak Tilas Budaya Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Cak Gondrong dan Bapak Sutrisno. Sugeng Rahayu Bapak. Sugeng Rahayu Cak Gondrong dan teman-teman Napak Tilas Budaya Nusantara. Salam. Pemirsa, perjumpaan kali ini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan pada Bapak Sutrisno, yang dimana di hari kemarinannya itu pernah terucap. Nah, ini ibaratnya selain Cak Gondrong nagih janji, nah yang dibahas ini tentang ini Bapak, yang kemarin sempat Bapak ucap sebelum perpisahan kata akhir itu kan Bapak mengucap kata ini ya, apa itu, apa? Minak Jinggo nagih janji. Nah, jadi sebelum ada keterangan Minak Jinggo nagih janji, lah sekarang Gondrong dulu, Cak Gondrong yang nagih janji kepada Bapak. Nah, ini Bapak, saya pengen tahu, mungkin juga pemirsa yang dimanapun berada juga pengen mengetahui tentang adanya kisah atau sejarah Minak Jinggo nagih janji. Ya, Mas atau Cak Gondrong, karena orang Jawa Tengah dipadukan ini ya. Cak Gondrong atau Mas Gondrong. Ya. Tidak lupa yang selalu setia rekan-rekan tim dari Napak Tilas Budaya Nusantara dan teman-teman Cak Gondrong yang ikut hadir di kesempatan hari ini ya. Ini saya lebih condong ke minta penjelasan tuh lebih enak kalau minta diceritakan gitu aja. Iya, minta diceritakan. Tentang kisah Minak Jinggo nagih janji. Iya, Bu. Nah, nagih janji itu kalau saya pribadi sebagai orang Jawa, opo toh sing diucapke ya kudu ditindakake. Lidah tidak bertulang, namun bisa melebihi pedang. Ya. Begitu juga janji saya di akhir ketemuan yang terdahulu. Saya janji pada Cak Gondrong kalau setelah cerita yang saya sampaikan dulu ada kelanjutannya tentang Minak Jinggo nagih janji. Nah, pada saat itu Bapak, di Kadipaten Grati yang sudah berubah menjadi nama Kadipaten Blambangan, menjabatlah seorang Minak Jinggo atau Joko Umbaran menjadi bupati bersama kaulone yang berada di Blambangan. Nah, seorang Dayun juga jadi abdi kinasih seorang Minak Jinggo. Saat itu Mas,
sebetulnya lupa sudah. Seorang Minak Jinggo lupa. Iya. Karena dia sudah beristri Waito dan Puyengan. Ini dan Puyengan. Kedua wanita ini anak Patih Angkat Buto dan Patih Angkut Buto. Patihnya 2. 1 Angkat Buto, 2 Angkut Buto. Mempunyai anak masing-masing Waito dan Puyengan. Sekaligus jadi keluarga sendiri itu dalam lingkup Kabupaten Blambangan. Lah, dengan berjalannya waktu ternyata seorang Umbaran atau Minak Jinggo ingat akan janji seorang Prabu Brawijaya. Kebetulan saat itu sepengetahuan Minak Jinggo ternyata putri dari sang Prabu Mojopahit atau Brawijaya Bromatunjum ternyata perempuan cantik jelita. Nah, gitu Mas. Dan saat itu memang kecantikan seorang putri Mojopahit yang bernama Kencana Wungu itu luar biasa. Membuat seorang Minak Jinggo ingin nagih janji itu alasan saja. Nah, gitu loh Mas. Ya, bagaimanapun itu janji, walaupun saya sudah punya istri tapi itu kan janji. Janji ya benar. Akhirnya datanglah Minak Jinggo mengutus seorang Patih Angkut Buto membawa surat yang akan disampaikan ke Kencana Wungu. Nah, ringkas cerita di Mojopahit, mengingat usia seorang Kencana Wungu yang sudah cukup, berhubung sampean dalem sang Prabu Brawijaya sudah kapundhut ngersa dalem Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menghindari kekosongan singgasana Mojopahit diangkatlah seorang si Kencana Wungu oleh para anporo atau pembesar atau penasehat Mojopahit saat itu ya, termasuk Bupati Sinduro, termasuk bupati yang lainnya. Nah, setelah pengangkatan itu, Kencana Wungu menjadi Raja Majapahit, bergelar Dyah Ayu Subasiti. Dyah Ayu Subasiti. Atau dengan nama besar Dyah Ayu Subasiti Ratu Kencana Wungu Mojopahit. Untuk menduduki kepatian yang kosong karena seorang Mahudara yang telah meninggalkan Mojopahit. Di situ juga ada adik dari Patih Mahudara yang saya sampaikan episode sebelumnya, yaitu Raden Haryo Jejetan, tampan Mas, saat mudanya. Nah, ini sudah setengah tua ya, sudah wajahnya sedikit keribut seperti muka saya mungkin ya. Bapak bisa aja. Dan diangkatlah seorang Haryo Jejetan. Ya toh. Ini seorang Jejetan ini diketahui ulet, pinter berpolitik, ibaratnya abang dibikin hijau, hijau dibikin putih, itu bisa. Karena kepintarannya itu ya. Seorang Haryo Jejetan dipandanglah perlu oleh Ratu Kencana Wungu dan diangkatlah menjadi Patih Mojopahit dengan gelar Patih Logender. Patih Mojopahit yang jadi badal wakil seorang Kencana Wungu. Kebetulan di saat itu Patih Logender itu mempunyai anak bernama Raden Layang Seto dan adiknya Layang Kumitir yang ditinggal di rumah di kepatian bernama Anjasmara. Dalam sejarah dunia persandiwaraan tidak diketahui siapa nama ibu Layang Seto, Layang Kumitir, dan Anjasmara. Yang diketahui ya itu anaknya cakep-cakep kok ibunya tidak jelas. Ya, mungkin penonton sudah bisa memaknai. Memang ketampanan seorang Haryo Jejetan mudah sekali jatuh cinta. Gitu loh, Mas. Tapi ini Bapak. Nih, sebelum ada pembahasan tentang cinta, ini yang membuat saya juga selalu jatuh cinta, yaitu kopi. Apa itu? Oh, kopi. Kopi kan kenapa dibilang selalu bikin jatuh cinta? Jadi adanya obrolan itu semakin menyambut. Padahal hitam toh. Padahal hitam. Minum, Bu. Oke. Saya lanjut. Ya, Bapak. Nah, di saat pengangkatan itu datanglah utusan dari Blambangan. Isi surat langsung dibaca oleh seorang Kencana Wungu dan dibaca di hadapan Patih Logender dan para paranporo yang lain, yang isinya
Jelas itu nagih janji swargi Kanjeng Rama kalau Kencana Wungu dijodohkan seorang Adipati Blambangan, tidak lain adalah Minak Jinggo. Sedangkan ya. Kencana Wungu tahu bagaimana fisik seorang Minak Jinggo. Ya. Surat dikepel-kepel dibuang ke bawah. Ya, lalu diambillah oleh Patih Legender, dibaca oleh Patih Legender. Melihat isinya ini, ya. Mungkin dari Patih Legender sok sregep. Iya. Sehari muka. Ya. Memberikan isyarat pada kedua anaknya yang ikut sowan di Pendopo Mojopahit dengan cukup menggelengkan kepala dan kini berdirilah Lajang Seta dan Legender menghajar utusan dari Blambangan tadi sampai lari ke luar istana. Nah, oleh Patih Legender pamer dia sama Kencana Wungu. Sambut enggak. Kalau Kencana udah meninggalkan istana. Dia kan tadi membaca blas pergi. Oh, langsung pergi ya. Termasuk di hadapan para punggawa yang lain. Oh, iya. Di situ yang ada Patih atau Minak Koncar. Minak Koncar. Pamer dia. Kamu lihat anak saya. Hebat kan? Dengan sombongnya ya. Pamer anaknya. Ini loh yang namanya Satria. Tahu ini bikin rese. Wah, tendang. Minak Koncar tanya, "Lu itu masalahnya opo kok? Tahu-tahu ditendang. Nih baca." Nah, disuruh baca toh. Loh, kalaupun isinya nagih janji, itu kan mbok yo pakai jalan yang lain, tidak langsung main tendang. Apalagi sampai dalam Sang Prabu Brawijaya sudah kapundhut, kan bisa toh di perbaruan, ya udahlah damai gitu loh. Ya, kok malah dipukuli? Kamu tahu enggak kesaktian seorang Angkat Buto dan Angkut Buto? Saya tidak tahu. Loh, kalau tidak tahu tanya. Jangan asal main tendang. Kamu tahu nggak berapa itu kemampuan anakmu? Loh, anak saya senopati apa? Nyatanya Mojopahit tidak ada yang berani lawan. Itu di Gapura dipasang foto anak saya, yang kanan, yang Seto dan yang kiri, yang Gumitir. Tidak mungkin orang lain berani. Kok ya cukup dipasang foto? Ini loh jadi masalah. Kok anakmu menghajar seorang utusan? Itu kan utusan. Kalau jadi perkelahian besar di Mojopahit, siapa yang tanggung jawab? Jangan-jangan anak kamu mati tidak lawan seorang Angkut Buto dari Blambangan, lalu larilah seorang Patih Legender nututi anaknya. Mengejar itu ya. Oleh Patih Minak Koncar, rasain tuh. Itu urusan kamu. Karena sedikit banyak tahu watak seorang Patih Legender kan. Urusan dia kan bukan antar negara. Ya jadi masalah tuh Lajang Seta Gumitir tahu-tahu menghajar seorang utusan. Itu kan problem pribadi, bukan negara. Bukan negara ya. Akhirnya si Patih Legender keluar nututi anaknya tadi. Ya. Di situ sudah babak belur mas anaknya. Malah sebelum terkejar malah udah ada kejadian dulu. Belur, tak lawane seorang Lajang Seta yang sukanya nampang saja kok disuruh berkelahi. Sudah babak belur lah. Ketika babak belur itu seorang Patih Legender seakan-akan memberikan pertolongan dengan cara Patih Legender. Berhenti. Patih Legender. Gini loh, kok main pukul salah? Kamu kan tadi kan tidak tahu sih suratnya, tak kasih tahu ya. Isinya tadi bendoromu, Bupati Blambangan tuh melamar sampai dalam kan butuh jawaban. Ya, jangan bikin rese gitu. Siapa yang ingin tahu diterima loh lamarannya. Ya, anaknya tuh sukut, Romo, kok diterima? Udah kamu diam aja. Dia moto sama anak di mata gitu. Akhirnya dengarkan ya. Ini jawaban dari Kencana Wungu. Lamaran kamu atau lamaran sesembat kamu diterima pakai syarat. Satu, dengarkan nih, sampaikan ke bendoromu ya. Satu, kalau ada busuknya pecahan kaca. Kedua, kalau ada gagak berbulu putih. Itu nanti syarat perkawinan. Dan hari yang ditentukan oleh Jwito Ratu ke seorang raja, hari Jemah Kliwat. Jelas semua nih, bulannya adalah Madilawas. Nah, tahunnya tahun bebas. Ini sampaikan, jangan main pukul lah. Pulanglah seorang utusannya tadi. Setelah utusan pulang, anaknya marah. Romo, gimana ini? Kok malah Bopo? Romo menyampaikan ke utusan Blambangan, katanya diterima ya. So itu kalau mikir pakai otak. Itu aja siasat saja. Agar kamu tidak terbunuh. Kalau kamu tidak tak siasati, jadi lempeng, nggak tahu lempeng. Makanya jadi tipis itu. Kan dijak tadi. Akhirnya setelah pulang
jelas nih kalau itu hanya siasat saja. Mana ada toh gagak kok bulunya putih, busuknya beling. Apalagi saya tulis tadi dibaca enggak, silakan kalaupun dibaca mungkin dia tahu. Disuruh timbulnya besi di atas air dan tenggelamnya gabus. Mana ada? Nah, itu kan siasat saja. Ya. Pulang dan mereka dibawa oleh Patih Legender, diobati luka yang memar semua tadi ya. Pulanglah. Lah di Blambangan, Mas. Ya. Setelah seorang angkat buto menyampaikan jawaban dari Patih Legender, marah itu seorang Menak Jinggo. Saya pikir kamu itu pinter paman, kamu itu mertua saya, tapi kok bodoh. Mana ada persyaratan yang diajukan oleh Patih Legender itu tidak masuk akal semua. Sudah gini aja, perintah saya tetap bersikeras memperistri seorang Keconowungu dengan waktu yang saya berikan sekian hari, sekian bulan. Tidak ada jawaban, Mojopahit akan saya rubuhkan. Masih ada waktu Mas ya. Di Mojopahit dikasih waktu menurut Menak Jinggo sampai batas yang ditentukan, kok tidak mau jadi istrinya, tetap Mojopahit dikecak perang. Akhirnya saya ambil cerita di lain tempat. Tepatnya di Pertapan, di mana guru dari Pertapan itulah Resi Sentanu Murti. Seorang resi yang sakti mandraguna. Kebetulan di situ dia mengasuh seorang janda bernama Palupi. Palupi mempunyai anak namanya Damar Sasongko atau Damar Wulan. Nah, itulah Mas. Damar Sasongko atau Damar Wulan. Damar Wulan digembleng dengan kesaktian, juga digembleng dengan ilmu lahir batin. Akhirnya diperintahlah seorang Damar Wulan, karena dia tidak bersemedi mendapat wangsit. Kalau Damar Wulan sudah saatnya mengabdikan diri ke Mojopahit. Keberangkatan seorang Damar Wulan ke Mojopahit dibekali berupa keris peninggalan Suwargi ayahnya Patih Maudoro, dan disuruh memakai pakaian peninggalannya saat Patih Maudoro menjabat patih di Mojopahit. Dan busana itu tersimpan oleh ibunya Palupi dan Bopo Sentanu Murti. Setelah dipakai oleh Damar Wulan, persis wajahnya, persis wibawane kan dari pakaian tadi Mas. Akhirnya disuruhlah Damar Wulan oleh sang guru Sentanu Murti bahwa dia mengabdikan diri ke Mojopahit melalui kepatihan, karena seorang patih Mojopahit yang dulu bernama Patih Haryo Jejetan, sekarang Patih Legender, itu masih Pak Leknya, masih merupakan saudara ya. Nah, datanglah Damar Wulan masuk ke kepatihan dan dia nyuwito. Nyuwito itu melamar pekerjaan. Oleh Patih Legender dijelaskan kalau dia masih keponakannya tetap diakui. Kalau itu anak kakang Patih Maudoro, namun tidak ada pekerjaan. Atas usul Anjasmara, putri Patih Maudoro yang cantik jelita, kembang Mojopahit selain Keconowungu ada, yaitu namanya Anjasmara. Dia sangat menyukai keberadaan Damar Wulan, bahkan dia kayung-yung, tergila-gila kalau orang Jawa atas tampannya seorang Damar Wulan. Dan dia usul pada Sang Rama Patih Legender, kalau masih ada pekerjaan buat Damar Wulan, tepatnya di Gapura, yang mana sering keluar masuk tamu di kepatihan, karena yang Jogo Regol kebetulan pulang kampung. Akhirnya Damar Wulan diminta jogo di Gapura itu, dengan syarat gaji sedikit mau. Yang penting kan bisa ketemu sama Anjasmara. Nah, oleh Anjasmara udahlah, mau saja, tidak apa-apa. Nah, akhirnya ada perjanjian. Apa? Barang siapa yang masuk ke Pidaleman Kepatihan tanpa tanda tangan dari Patih Legender, siapapun harus dikembalikan. Nggak boleh masuk ya. Nah, ditemani oleh Sabdo Palo Noyo Ginggo, abdi dari Damar Wulan tadi. Setelah Jogo Regol di Gapura, keluar masuknya pintu tadi, ternyata Seto Kumiter pulang dari
ya dolan lah. Dolan ya. Itu enggak pernah jelas urusan. Ketika orang ini tuh yang penting keluar jajan. Ya. Nah, saat pulang lalu lupa kalau orang Marutara itu punya anak. Dua ini yang suka begadang lah itu. Iya. Pulang ya enggak boleh liwat oleh Layang Seto komite loh, gimana itu saya yang punya rumah kok enggak boleh pulang, enggak boleh masuk. Dihalang-halangi, mangkel loh. Saya di anaknya loh. Iya. Damar Wulan enggak percaya. Yang diketahui Damar Wulan anaknya adalah cewek bernama Anjas Moro tadi. Ya. Akhirnya jadi perselisihan dan berkelahi, dikeroyok itu Damar Wulan oleh Seto komite. Ya tidak ada apa-apanya. Babak belur lagi itu. Jadi tujuannya mengeroyok bukannya menang tapi malah belum lagi nggak lawan karena pemalas tadi loh Mas. Iya benar. Sukanya teler lah dan lain-lain. Main gak jelas. Karena dia tuh jaga nih wong tuane Mas. Ngapain saya kerja? Iya. Orang tua Japatih. Toh saya besok jadi Raja Mojopahit ya. Karena hati seorang Patih Legender mendambakan Layang Seto kelak menjadi suami Kencana Wungu gitu loh. Mimpi siang hari ya, mimpi bolong. Akhirnya perkelahian itu datanglah Patih Legender dan Anjas Moro memisahkan. Diakui seorang Patih Legender dan itu bukan kesalahan Damar Wulan. Akhirnya diketahui kalau yang salah itu Romo dawuh kok tidak boleh masuk siapapun. Iya. Kecuali tanpa tapak Asmo dari. Dan saya tidak mengatakan ke Damar Wulan ternyata punya anak kamu yang salah Romo. Romo tak pukul. Lalu akhirnya kita ambil kisah di Mojopahit. Iya. Di Mojopahit Kencana Wungu gelisah Mas atas ancaman seorang Minak Jinggo yang akan merusak Mojopahit karena harus ada jawaban. Akhirnya seorang Kencana Wungu meminta kepada Dewata agar dapat pandangan yang membuat memadangke suasana di kecerahan lah oleh wangsit yang diterima Kencana Wungu. Mojopahit bisa tentram kalau ada suwitane atau datangnya orang yang bernama Damar Sasongko. Padahal Damar Sasongko itu tidak ada yang tahu Mas. Dan itu disampaikan ke Patih Minak Kuncar. Dan tolong ya ke Patih Minak Kuncar nanti temui Kakang Patih Legender dan sampaikan ini kalau saya mengendaki Mojopahit akan tentram kalau ada sewitonya pemuda yang bernama Damar Sasongko. Disampaikan ke Patih Legender, datang ke Kepatian. Dan di situ ternyata atas usul Layang Seto dan Kumitir Damar Wulan tidak diperbolehkan dari prajurit yang jogorigol. Takut membahayakan tamu kalau salah paham lagi. Akhirnya Damar diganti pekerjaannya itu jadi tukang memelihara kuda. Kuda pribadi Layang Seto dan Layang Kumitir. Perjanjiannya tidak boleh gemuk, tidak boleh kurus. Kalau gemuk tidak mampu berlari, kalau kurus bisa mati. Nah, ngewoh itu repot juga. Ya maklum anak patih boleh saja. Dan akhirnya melihat situasi semacam itu dikawinkanlah seorang Damar Wulan dengan Anjas Moro yang tidak bisa lagi dinasihati karena rasa cintanya namun tetap tukang ingoni jaran. Setelah Petak Kuncar matur sama Patih Legender tentang Mojopahit akan tentrem. Kalau ada suwitane pemuda Damar Sasongko, Patih Legender punya ide. Sowanlah ke Mojopahit menghadap membawa dua anaknya. Bagaimana Paman? Sudah dapat pemuda yang bernama Damar Sasongko? Oh sudah. Damar Sasongko dari desa tuh. Iya. Siapa itu? Damar itu Layang Seto. Sasongko itu Layang Kumitir. Oh. Nah, lah terus oleh geli sekali itu. Reka-reka aja orang Patih Legender. Oh itu anak saya. Wah. Matur nuwun itu maksud. Terus dilanjut oleh meyakinkan seorang patih Minak Kuncar. Masa itu anakmu dari dari desa kok. Damar itu ya anak saya yang barep yang kakung kakaknya yang Seto dan yang Kumitir itu Sasongko. Ternyata apa jawaban Kencana Wungu? Gimana Bapak? Kelihatannya bukan. Wah bukan. Masa dewa ngapusi
Jawata mosok ngapusi. Menurut saya tidak. Oh, oleh kepintaran Patih Legender, maaf Sang Juwita Ratu, ini hanya mencoba saja. Oh. Iya. Jangan diambil hati. Jangan diambil hati ya. Damar Sasongko itu adalah Damar Wulan menantu saya. Ya, itu berkerut tidak berhasil kamu. Dipanggillah seorang Damar Wulan. Damar Wulan ya. Istana. Akhirnya dapat tulisan dari Ponorogo dikasihkan ke Damar Wulan yang isinya dibaca dengan lantang di hadapan para punggawa. Hei, Damar Sasongko, saya atas nama Raja Majapahit minta tolong tangkap kerangket Bupati Belambangan karena mengancam begini. Jikalau kamu berhasil membunuh Minak Jinggo, satu akan saya serai istana atau kursi kerajaan Majapahit. Yang kedua akan saya jadikan suami saya sebagai ratu di Majapahit. Berangkat itu. Nah, Patih Legender bingung ini. Piye ini? Padahal kemaunya saja di raja adalah anaknya. Terus Seto Kuti tanya, kamu gimana nih? Gimana Romo nih? Terus nasib saya bagaimana ini? Akhirnya seorang Patih Legender memberikan bisikan ke anaknya. Bisikannya apa? Pasti nanti bisa diketahui di cerita ini nanti. Buat pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap simak obrolan kita biar nggak ada kesalahpahaman. Saya lanjut. Ya, bisa Bapak. Monggo. Bisikannya terhadap Layang Seto dan Layang Komitir menurut Mas Gondrong. Itu kepentingan pribadi atau umum? Ya, kalau menurut saya sih kepentingan pribadi. Bagus, cocok ya. Akhirnya sampailah si Damar Wulan ke Belambangan. Dia ternyata kesasar, Mas. Kesasar ke Taman Sari. Nah, di mana tempatnya Wayato dan Pujengan. Di situ kebetulan pas ngomong atas penderitaan seorang Wayato Pujengan yang menjadi istri Minak Jinggo, kedua orang menerima, ternyata masih mau kawin lagi, dan pada akhirnya dia tidak suka pada Minak Jinggo. Akhirnya dia bersumpah, barang siapa yang mampu mengeluarkan saya dari Taman Porolinggo, itu nama taman tempat ditempatkannya Wayato dan Pujengan, akan saya suwitani siapapun dia. Dan dengan itu datanglah Minak Jinggo saguh menolong seorang Wayato dan Pujengan dengan syarat kasih tahu kelemahan seorang Bupati Minak Jinggo itu tadi. Akhirnya memberitahu karena sering kumpul bersama oleh Wayato dan Pujengan, dicurikanlah pusaka dari Minak Jinggo berupa godho besi kuning dan pedang Kunto Subono dan diberikan pada Damar Wulan. Setelah diberikan Damar Wulan, ditantanglah Minak Jinggo. Tantanglah bertarung dan akhirnya Minak Jinggo kalah oleh Damar Wulan. Sebagai bukti kemenangan Damar Wulan, dipenggalah kepala Minak Jinggo, dibungkus, diwadahi dan dibawa pulang ke Majapahit. Setelah itu di tengah jalan, apa itu? Di tengah dalam perjalanan, karena di tengah perjalanan Damar Wulan kan pulang. Kebetulan sudah berpesan pada Wayato, Pujengan dan Patih. Nah, itu kalau seorang Minak Jinggo sudah gugur dan mereka menyatakan manungkul atau kalah. Nah, pulangnya Damar Wulan ke Majapahit, ketemulah dengan Raden Layang Seto dan Layang Komitir alias ipar dari Damar Wulan. Alih-alih kasihan saya dengan kakak Damar Wulan, sudahlah saya bantu, nanti saya bareng-bareng, disuruh jalan di depannya. Nah, di saat jalan di depannya itu ditikamlah seorang Damar Wulan dan mati. Ini nih kisahnya semakin seru. Ayo kita makin penasaran saya dengan adanya kisah ini. Akhirnya kita simak lagi. Lanjut ya. Ya Bapak. Matinya Damar Wulan tergeletak, dibiarkan saja, tidak mau ngurus. Langsung ditinggal gitu ya.
bukti tadi dibawa layang Seto dan Kumitir ke Mojopahit. Gitu loh Mas. Ternyata kematian Damarwulan itu datanglah Waito dan Pujengan bersama rombongan datang ke situ. Didoakan dengan Yang Maha Kuasa, disembuhkan lukanya, ternyata belum mati ya. Terluka parah, hanya tusukan itu. Akhirnya sembuh dan Damarwulan minta agar Waito, Pujengan, Angkat Buto, Angkut Buto menjadi saksi hidup terbunuhnya seorang Minak Jinggo dari tangan Damarwulan dan sowan ke Mojopahit. Di istana Mojopahit, dengan sombongnya Seto Kumitir mengakui kalau Minak Jinggo mati di tangannya. Bahkan seorang Damarwulan tewas dalam pertempuran. Akunya yang nolong saya. Akhirnya saya tidak terima, saya bunuh itu Minak Jinggo karena telah berani membunuh ipar saya. Kasihan kakak saya Anjasmara dan saya bunuh. Nah, karena janji seorang Ratu Kencana Wungu yang berhasil membawa bukti kepala Minak Jinggo, diangkatlah layang Seto menjadi raja Mojopahit. Ketika mau naik ke singgasana, datanglah Anjasmara menjelaskan kalau Damarwulan tidak mati dan Damarwulan berhasil naik ke pendopo dan datanglah Damarwulan. Lah mengingat posisi semacam itu bingung, Kencana Wungu bingung. Ini yang benar layang Seto dengan bukti kepala atau Damarwulan. Nah, Damarwulan tidak membawa bukti tapi ada saksi. Banyak saksi itu ya. Menurut Patih Logender, saksi bisa dibeli. Itulah. Pinter tahu. Akhirnya menyerahkan masalah ini ke Patih Minak Koncar sebagai jaksa untuk mengadili permasalahan ini. Oleh Patih Minak Koncar karena sudah mendapat mandat penuh dari Kencana Wungu untuk mengadili, dan barang siapa jaksa di Mojopahit siapapun tidak boleh bertanya kalau tidak ditanya oleh jaksa. Tentunya Minak Jinggo jauh anu si Patih Logender usul kok ndak saya jaksane. Maaf Kakang Patih Logender, ini kan menyangkut keluarga. Jadi saya sementara Kakang Patih Logender saya break dulu. Jadi akhirnya yang jadi jaksa tetap Patih Minak Koncar. Atas kepintaran Patih Minak Koncar mengadili masalah ini. Maaf, saya tanya dulu pada kamu layang Seto dan Kumitir. Benar kamu yang bunuh Minak Jinggo? Benar. Nah, kompak ya jawabnya. Saya tamu tanya, kamu bunuh Minak Jinggo itu di mana? Nunjuknya bareng. Lapangan, alun-alun. Selisihnya bareng cuma penyebutan nama berbeda. Alun-alun. Pokoknya lain lah ya. Seorang Minak Koncar tahu nih. Sudah, baik, saya percaya kamu. Logender nyaut, dia masuk. Maksudnya di alun-alun dia tuh lari ke pasar, dikejarlah ke pasar, mati di pasar. Itu saking pinternya Pak Logender. Oh ya, masuk akal Kang, masuk akal. Saya tanya ya, kamu bunuh Minak Jinggo pakai apa? Pedang, bendo. Beda lagi. Nah, masuklah Logender. Maaf. Loh, Minak Jinggo tuh sakti kok. Masa mati dengan cara dibendo atau pakai golok atau pakai sabit? Oleh Logender masuk. Gini loh. Mungkin pengapesannya Minak Jinggo, ya toh, dikeris tidak mati, ternyata matinya cukup pakai senjata yang sederhana. Gitu. Sudah kamu diam dulu. Sekarang tanya ke Damarwulan. Damarwulan, benar kamu yang bunuh? Leres. Betul. Kamu bunuh Minak Jinggo di mana? Di Taman Porolinggo. Tahu nih, Taman Porolinggo itu identik dengan Blambangan. Tempat ketemuannya kalau menghadap ketemu istri-istrinya. Terus kamu bunuh Minak Jinggo pakai apa, Cak Bagus? Pakai senjatanya sendiri yang bernama pedang Kuntosopoyono dan Godo Besi Kuning, dan saya dapat itu dari istri-istri seorang Minak Jinggo yang bernama Waito dan Pujengan. Masuk akal juga. Dan saksi saya membenarkan. Nah, akhirnya seorang Patih Minak Koncar memutuskan, sudah gini saja, untuk meyakinkan kalau kamu mampu dan layang Seto juga mampu, di sini akan saya adu. Siapa yang menang, itu yang berhak
menerima hadiah dari Sang Jwito Ratu. Patih Legender sadar, nanti dulu, adu ayam saja dilarang, kamu adu manungso. Nah, yo ndak bisa ini, harus diadu. Ini ndak bisa tawar-tawar. Adanya apa? Sayembara atau apa ini? Kalau anaknya ndak mampu berkelahi kan tahu ya. Jangan adu manungso lah, ndak usah diadu, sudah gitu aja. Ndak bisa. Ini keputusan jaksa, bukan keputusan saya, tapi jaksa. Diadulah, sago ndak, kalau ndak sago minggir. Dapat sago. Akhirnya apa itu? Sago. Ya sementara jangan pakai keluarga lah, tarung dulu. Nah, oleh si Legender tanya, saya boleh membantu enggak anak saya kalau kalah? Boleh. Kalau kamu membantu Leng Seto, saya akan membantu Damar Wulan. Jangan gitu lah. Enggak gitu. Akhirnya bertarung mereka dan dikeroyok, Damar Wulan tetap menang. Dan saat itulah dinyatakan Damar Wulan yang berhasil membunuh Minak Jinggo. Dan akhirnya dengan rasa malu Patih Legender meninggalkan Mojopahit, rela lepas dari kepatihan dan mengembara, tidak diketahui nasibnya. Namun kalaupun ada cerita yang lain, ada cerita Patih Legender golek bolo, tentu cerita yang lain. Untuk cerita ini Damar Wulan diangkat menjadi raja di Mojopahit dengan gelar Prabu Browijaya Damar Wulan alias Browijaya pertama kali. Sekaligus mempunyai istri satu, Anjasmara, kedua Waito dan Puyengan, yang terakhir istrinya adalah Kencana Wungu. Mereka hidup berdampingan bersama dan rukun dan mempunyai keturunan. Demikian tadi Mas Cak Gondrong dan teman-teman Napak Belas Budaya Nusantara, kisah tentang Minak Jinggo Nagih Janji atau Damar Wulan Ratu. Tentu saya pribadi menyampaikan penjelasan ini berdasarkan kemampuan saya dan kemampuan saya terbatas, dan apabila ada perbedaan dengan versi yang lain, saya minta maaf. Saya yakin penemu saya belum tentu benar, dan pendapat versi lain siapapun dia, saya yakin bisa juga Anda yang benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Ini sebelum saya mengakhiri acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, Bopo. Suatu saat bisalah kiranya Bopo sowan lagi. Sendika Mas. Jadi makasih banyak Bopo, Sugeng Rahayu. Rahayu Mas Cak Gondrong. Demikian tadi pemirsa, kisah-kisah tentang Minak Jinggo Nagih Janji dan adanya cerita Damar Wulan. Yang lebih dikenal lagi yaitu Raja Brawijaya pertama. Nah, itu tadi kisahnya, moga bisa diambil pelajarannya. Nah, demikian perjumpaan saya bersama Bopo Sutrisno. Sampai jumpa pemirsa. Ya. Mari, Bopo.